Pak tanggapannya mengenai PIT Ya, berbasis kuota yang diundur kembali, Pak? Silakan. yang disebut dengan penundaan bahwa rencananya kita targetkan Januari Ini, kita jalankan. ya, Untuk menjalankan PP 11 itu dibutuhkan satu eh, apa namanya infrastruktur yang lengkap. Satu yang adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, baik itu pelaku, pengusaha ataupun masyarakat nelayan. Lalu yang kedua, eh, monitoring seluruh kapal yang harus teridentifikasi dengan oke, baik supaya seluruh penangkapan itu bisa dihitung dan seluruh penangkapan bisa diketahui jenis yang ditangkap dan seterusnya. oke, Yang ketiga, kita juga bisa menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh pasar itu jenis-jenis apa saja. hmm, Nah, yang keempat, tentu seluruh tangkapan itu bisa dimonitor. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita siapkan, termasuk pelabuhan-pelabuhan pendaratan. Pelabuhan-pelabuhan pendaratan ini belum bisa oke, dibilang siap ya. Nah, ini memang harus dikoreksi semua. Nah, itulah saya berpikir bahwa dalam tahun 2024 ini belum bisa kita terapkan, tetapi kita siapkan dulu seluruh infrastrukturnya sampai kemudian betul-betul oke, tidak ada yang bolong, dan dengan demikian 2025 betul-betul bisa berjalan dengan baik begitu. oke. Terima kasih banyak, Pak, atas konfirmasinya sudah begitu lugas dan jelas. Pak, berarti diundurnya kembali lagi ini menunggu kesiapan dari seluruh hal ya, Pak, ya, komprehensif seperti yang tadi Pak Trenggono sampaikan. Namun kita Iya, ketahui juga betul. bahwa pengunduran ini juga bukan yang pertama kalinya. Sudah pernah sempat diwacanakan di tahun 2022, lalu ke 2023, sekarang ke 2024 gitu ya, Pak, ya, dalam hal ini. Apakah memang ini masih mengenai kesiapan tertentu yang berlalu-lalu selama Enggak bertahun-tahun ini, gitu. Pak? Enggak gitu. PP-nya sendiri baru terbit di 2023, di April 2023, PP-nya ya. Jadi tentu kita mau menjalankan satu peraturan, kalau peraturannya belum selesai kan nggak mungkin. 2023 itu baru terbit di bulan April. Nah, lalu kemudian nyiapkan lagi apa namanya peraturan turunannya, yaitu peraturan menteri dan lain sebagainya yang terkait terhadap PP itu. Itu baru selesai di Desember 2023. Nah, selanjutnya paralel juga kita nyiapkan pelabuhan pendaratan, lalu kemudian seluruh kapal juga harus ada alat monitoringnya, dan kemudian peluncuran satelit untuk kemudian Hmm, memonitor, lalu yang dia terkoneksi ke kapal pengawas. Nah, ini semua butuh butuh apa namanya butuh persiapan yang matang untuk oke. instalasinya Bapak, gitu. Pak Trenggono, izin saya ingin bertanya, sejauh ini seperti apa sosialisasi PIT berbasis kuota, Pak? Ya, sosialisasi sudah kita lakukan, tetapi tentu belum intens ya. Hmm, Jadi itu menjadi salah satu juga yang menjadi program kita di 2024. Nanti akan kita sisir, kita akan kumpulkan lagi Pemda, terutama adalah pemerintah daerah pesisir, lalu baik itu level provinsi maupun level kepala dinas, level kabupaten kota, hmm, yang tentu secara intens terus akan kita sampaikan. Lalu yang kedua, pelaku usaha. Jadi oke, mimpinya ada perusahaan apa namanya penangkapan ikan, hmm, kemudian ada yang main di hilir. Lalu oke, bagaimana nelayan lokal itu betul-betul menjadi nelayan-nelayan produktif, dan kemudian kita intervensi dengan bantuan-bantuan teknologi dan lain sebagainya itu. baik. Pak, saya juga ingin bertanya, jadi ada banyak hal yang memang masih harus dipersiapkan untuk regulasi PIT berbasis kuota ini diterapkan. Terima kasih Pak atas konfirmasinya, terima kasih banyak atas inisiasinya. Kedepannya bagaimana kira-kira Pak di tahun ini upaya KKP untuk menghadapi pendapat yang tidak sejalan atau belum clear tentang fungsi dari PIT berbasis kuota karena belum memahami kebijakan secara utuh. Karena seperti yang tadi disampaikan, PIT berbasis kuota ini sangat-sangat fundamental untuk sustainability dari perikanan di Indonesia sendiri. Iya, jadi yang pertama adalah kita ingin jelaskan ke seluruh pelaku usaha. Jadi kalau nelayan jelas mereka nanti nelayan itu mereka akan contoh misalnya nelayan Ambon atau nelayan Maluku. Mereka akan benar-benar bisa bisa menjadi tuan rumah dengan Hmm, diberlakukannya PIT ini. Yang paling utama adalah
eh, eh, pengusaha penangkapan ikan. Nah, pengusaha ini kan mulai dari pengusaha yang kecil sampai pengusaha yang besar ya. Ini yang tentu akan kita sisir, kita berikan penjelasan pentingnya menjaga eh, keberlanjutan di laut ini khususnya. Jangan sampai istilah di nelayan itu jaring ketemu jaring. Nah, begitu. Dan kita sudah juga manggil terutama di jalur Pantura ya, kita panggilin satu kelompok kita diskusi dan seterusnya. Sampai kemudian timbullah ini yang namanya ya sudah kita tidak jalankan dulu karena infrastruktur juga kita belum siap dan seterusnya. Itu salah satunya. Jadi sebagian sudah mengerti, tapi sebagian juga masih belum gitu ya. Jadi nanti saya katakan kalau saya anggap ini adalah kalau ini kita jalankan PIT versi 1, nanti PIT versi 2 barangkali 3 gitu tahun ya, Pak. lagi. Ya, barangkali 3 tahun lagi sudah mulai di situ bahwa penangkapan itu betul-betul hanya dikhususkan kepada kebutuhan pasar gitu. Tidak seperti saat ini kan seluruh jenis ikan diambil semua gitu. Baik, jadi memang akan bertahap dan memang sesuai dengan fungsinya Pak ya, keberlanjutan itu tadi ini diterapkan dan tentunya akan berpengaruh terhadap perikanan Indonesia dan kelautan.